Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Dia yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita, memberikan segala berkat jasmani dan juga rohani kepada kita sekalian. Pagi hari ini saudara-saudara, sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 8 ayat 28. Saya percaya bahwa ayat ini adalah satu ayat yang tidak asing bagi kita sebagai orang Kristen. Karena ini merupakan salah satu ayat favorit yang ada di dalam Alkitab. Ayat ini berkata, saudara-saudara, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sekali lagi bahwa tidak heran jika ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling dikenal di seluruh Alkitab, dan tidak heran jika banyak orang telah menghafalnya. Ayat ini saudara-saudara sering dipakai untuk menghibur mereka yang sedang berduka ataupun mereka-mereka yang sedang mengalami berbagai macam goncangan iman. Roma 8 ayat 28 ini kemudian menjadi ayat yang telah banyak menghibur dan menguatkan orang percaya. Dan saya meyakini saudara bahwa setiap kita yang mendengar renungan ini adalah orang-orang yang pernah dikuatkan oleh ayat ini, saudara. Tetapi yang perlu untuk kita sama-sama renungkan pagi hari ini adalah apa yang akan terjadi kepada dunia atau apa yang terjadi kepada kita orang-orang percaya tanpa adanya Roma 8 ayat 28 ini. Saudara, tanpa Roma 8:28 kita tidak akan pernah mempunyai keyakinan bahwa pengalaman kita di dunia ini bertujuan untuk kebaikan. Sekali lagi, tanpa Roma 8 ayat 28 ini, maka kita tidak akan pernah mempunyai keyakinan bahwa pengalaman kita di dunia ini bertujuan untuk kebaikan. Artinya saudara-saudara bahwa kita mungkin tanpa Roma 8 ayat 28 ini, kita akan percaya bahwa beberapa hal yang kita alami itu sebenarnya menghasilkan kerusakan, semata-mata kerusakan yang dihasilkannya. Dan bahwa kita juga mungkin akan percaya bahwa setan atau iblis dan Tuhan secara kosmis itu kemudian saling bertarung, dan kemudian salah satu di antaranya pasti akan menang. Dan kemudian kita juga mungkin tergoda untuk percaya bahwa beberapa hal yang kita alami sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, bahwa ada unsur yang bersifat sewenang-wenang di sana dalam kehidupan kita ini, di mana hal-hal terjadi tanpa tujuan, tanpa makna, dan juga bahkan tanpa penebusan. Dan mungkin pada akhirnya kita menatap segala kesedihan atau penderitaan kita itu, dan kemudian kita berpikir bahwa tidak ada kebaikan dalam hal ini. Tidak mungkin ada kebaikan yang muncul dari segala penderitaan dan kesulitan yang aku hadapi. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa seandainya tanpa Roma 88 ini, maka kita tidak akan mungkin mempunyai keyakinan bahwa semua hal bertujuan untuk kebaikan. Kita mungkin percaya bahwa beberapa hal yang kita alami pada akhirnya menghasilkan kebaikan, sementara yang lain justru menghasilkan penderitaan bagi kita. Sekali lagi ya saudara-saudara, bahwa tanpa Roma 8 ayat 28 ini, maka kita mungkin percaya bahwa beberapa hal yang kita alami menghasilkan kebaikan, sementara yang lain tidak. Yang ketiga saudara-saudara, tanpa Roma 8 ayat 28 ini, kita juga mungkin tidak akan melihat ada tangan Tuhan yang senantiasa bekerja
dalam penderitaan kita. Karena saudara-saudara, di mana segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan, pasti ada seseorang yang mengerjakannya, dan pekerjaan membutuhkan seorang pekerja. Kita mungkin akan berasumsi seperti yang dilakukan oleh banyak orang saat ini, bahwa satu kekuatan impersonal atau yang tidak bersifat pribadi seperti alam semesta pada akhirnya berada di balik setiap keadaan yang kita alami. Kita bahkan mungkin akan berpendapat bahwa tidak ada dewa atau makhluk cerdas yang menjalankan pemeliharaannya di alam semesta ini, tetapi hanya takdir di sana. Yang keempat, saudara, tanpa adanya Roma 8 ayat 28 ini, maka kita mungkin akan lalai untuk merenungkan fakta bahwa tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk melayani tujuan Allah. Dalam bagian tadi, saudara, dikatakan bahwa kita telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mungkin gagal, saudara, untuk merenungkan kebenaran ini, bahwa jika kita dipanggil untuk mengalami pencobaan, itu karena Allah memiliki tujuan untuk dicapai melalui pencobaan itu, dan bahwa kita tidak dapat mendatangkan kemuliaan baginya jika kita menghadapi pencobaan ini dan melewatinya dengan iman kita yang kuat dan utuh. Sekali lagi, saudara, bahwa kelalaian untuk merenungkan fakta bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk melayani tujuan Allah mungkin akan terjadi atas kita jikalau tidak ada ayat ini, Roma 8 ayat 28 ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menolong dan memberkati kehidupan kita, menguatkan kita melalui firman-Nya. Kiranya kita sekalian pun senantiasa mempunyai rasa haus, rindu untuk mengenal kehendak-Nya dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan. Kiranya semua yang kita kerjakan di hari ini Tuhan berkati, dan kiranya kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada pun senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin.